Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra, Celaket Pacet, Mojokerto. Siapakah orang yang termasuk di dalam golongan ahli dzikir? Pertanyaan ini tentunya jawabannya macam-macam, tergantung dari pemahaman seseorang terhadap zikir itu sendiri. Namun, zikir secara hakikat itu adalah sebuah zikir yang tidak hanya diucapkan atau mengulang-ulang huruf, mengulang-ulang sebutan saja, tetapi menjadikan zikir itu sebuah laku, sebuah akhlak, sebuah kepribadian yang lahir dan dilahirkan di dalam kehidupan manusia. Untuk zikir itu agar menjadi hidup di dalam setiap perilaku daripada manusia, maka seseorang itu membutuhkan niat yang kuat, istiqomah dan bersungguh-sungguh di dalam zikir, dan tidak terlepas daripada zikir di dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya, seseorang itu membutuhkan seorang guru. Dan dengan sir atau zauq daripada seorang guru tersebut yang mampu menjadikan agar setiap murid-muridnya itu selalu di dalam kesadaran zikir, di dalam setiap aktivitas yang dilakukan, di dalam setiap kehidupan yang dijalani. Ahli zikir dalam makna syariat mungkin mereka mengartikan bahwa mereka yang selalu mengingat Allah, baik di dalam lesannya maupun di dalam hatinya. Mereka itu termasuk orang yang ahli zikir di dalam tataran syariat. Namun berbeda dengan tataran hakikat. Di dalam tataran hakikat, makna zikir itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, yang dapat dilakukan oleh manusia, baik secara lisan, secara sikap, secara akhlak, perilaku, budi pekerti, di dalam setiap aspek kehidupan yang dijalani. Zikir secara hakikat adalah manusia yang mampu melahirkan keindahan di dalam akhlaknya, di dalam ucapannya, di dalam pandangannya, di dalam pendengarannya, dan di dalam segala sesuatu yang terjadi dan ada di dalam kehidupannya. Seorang ahli hakikat di dalam memaknai zikir itu lebih terserap, lebih bermakna, sehingga di dalam setiap perkataannya selalu mengeluarkan kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang mengandung kebijaksanaan, kata-kata yang mengandung cinta kasih, kata-kata yang mengandung keindahan, sehingga apapun yang dikatakan selalu menyentuh
selalu merangkul. Tidak ada niat di dalam kata-katanya, ataupun tidak ada dorongan di dalam kata-katanya yang buruk, yang ingin didengar, yang hanya ingin dilihat, yang hanya ingin dianggap lebih pintar daripada yang lainnya. Kata-kata yang keluar selalu mengeluarkan kata-kata yang bijaksana, yang tidak menyinggung, yang tidak menggores perasaan dan hati daripada orang lain. Dengan selalu keluarnya kata-kata yang indah dari lesannya, itulah hakikat zikir yang sebenarnya. Tidak hanya lesan yang mampu menyebut Allah Allah atau la ilaha illallah, tetapi di dalam kesehariannya lesannya selalu sebagai alat untuk menyatakan dirinya lebih benar, lebih bersih, lebih suci daripada yang lainnya. Namun lesannya selalu mengungkapkan tentang keadaan dirinya, keadaan niatnya, keadaan batinnya yang terbebas dari ego, keakuan, dan nafsu. Sehingga apapun yang keluar dari lesannya, semuanya mengandung keikhlasan, ketulusan, cinta, dan kasih kepada sesamanya. Sahabatku meditasi kuantum, seorang ahli makrifat atau ahli hakikat, maka hatinya akan selalu menghadirkan keindahan-keindahan, melahirkan cinta kasih. Lalu cinta kasih di dalam hatinya itu, di dalam rasanya itu, dilahirkan di dalam perbuatan, dinyatakan di dalam pandangannya, dinyatakan di dalam lesannya, dan dinyatakan di dalam pendengarannya. Sehingga apapun yang dia lakukan, yang keluar adalah keindahan, yang keluar adalah cinta kasih, yang keluar adalah sifat memaafkan, yang keluar adalah selalu bisa menerima segala keadaan dengan kadar yang sama dan mampu menerima orang-orang yang cinta kepadanya maupun yang membencinya dengan kadar yang sama. Itulah hakikat daripada zikir yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar menyebut nama, tidak hanya sekedar mengingat nama dan mengucapkannya berulang-ulang di dalam lesannya maupun di dalam hatinya. Maka orang-orang yang ahli zikir adalah orang-orang yang melahirkan akhlakul karimah, orang-orang yang melahirkan akhlak yang baik, yang terpuji, seperti yang telah dicontohkan oleh para guru dan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita hanya mampu zikir dengan huruf, dengan mengulang-ulang kalimat saja, tetapi hati kita masih dipenuhi dengan kebencian, dengan kesombongan, dengan keriaan, dan mulut kita selalu mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang penuh dengan keluh kesah, dengan keadaan yang kita alami atau hidup yang kita alami, maka sesungguhnya zikir kita belum terserap, zikir kita belum tertanam di dalam hati kita, zikir kita belum terpatri di dalam rasa kita. Apabila zikir itu sudah tertanam di dalam hati, terpatri di dalam rasa, maka zikir itu akan melahirkan keindahan,
akan melahirkan keyakinan, terbebas dari segala sesuatu yang menyebabkan diri kita khawatir, gelisah, risau oleh urusan dunia. Maka diri kita akan menjadi terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran terhadap kehidupan dunia ini. Maka zikir ini perlu kesungguhan, dan zikir ini perlu seorang guru yang telah usul, yang telah sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah, sehingga zikir yang kita lakukan dengan panduan seorang guru, zikir itu benar-benar hidup di dalam hati kita, benar-benar berkembang di dalam rasa kita, sehingga zikir itu nyata di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar membaca, mengulang-ulang kalimat, tetapi zikir itu menjadi perilaku yang hidup di dalam setiap hembusan napas kita, di dalam setiap detak jantung kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, zikir itu perlu seorang guru yang sanadnya tersambung, agar zikir ini juga tersambung kepada Allah. Salah satu tanda zikir apabila tersambung kepada Allah adalah zikir yang mampu terserap, yang mampu hidup di dalam hati kita, yang akan melahirkan pribadi yang indah dari setiap ucapan, dari setiap perbuatan, dari setiap pandangan, dari setiap penerimaan di dalam kehidupan ini. Apabila zikir itu tidak sampai dan tidak tersambung kepada Allah, maka zikir itu hanya di lisan kita saja, tidak tertanam dan masuk ke dalam hati kita, sehingga tidak merubah perilaku kita. Zikir yang kita lakukan tidak membuat lisan kita menjadi baik, sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang bijak, yang indah, namun selalu mengeluarkan bisa yang meracuni setiap orang yang mendengar apa-apa yang kita katakan. Begitu juga dengan hati kita. Apabila zikir itu tidak sampai kepada Allah, maka tidak akan pernah membuat hati kita itu dipenuhi dengan rasa cinta, rasa memaafkan, rasa kasih. Yang ada justru semakin tumbuh rasa benci, rasa iri, rasa sakit hati dengan orang-orang di luar diri kita, dan dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mencari sambungan zikir itu kepada guru yang sanadnya jelas secara zahir maupun secara batin. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka jagalah setiap ucapan lisan kita agar tidak menyakiti dan menggores orang lain. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.